Aku berjalan melalui ruang rumah sakit yang dingin. Di sana ada tubuh yang ditutupi di mana-mana dan bau yang aneh. Belokan lain dan inilah kantor yang aku butuhkan. Aku masuk ke dalam, mengangguk ke kepala dokter dan dengan percaya diri meletakkan amplop berisi uang di atas meja. Untuk ini dia menyeringai dan menyerahkan padaku sebuntel kertas kematian dan adopsi. Hebat! Aku segera meninggalkan rumah sakit, masuk ke mobil, dan segera aku berada di gedung dana bantuan sosial. Seorang klien sedang menungguku di sana. Aku memberinya dokumen dan beberapa menit kemudian, dia kembali dan memberikanku sebuah amplop berisi uang. Wow, itu adalah pekerjaan impian yang nyata. Skema kerjaku seperti ini. Aku membeli dokumen untuk anak-anak yang meninggal secara bersyarat, mereka hilang atau melarikan diri dari panti asuhan dan tidak ditemukan. Dan lalu aku menganggapnya masih hidup, memiliki dokumen palsu. Aku menjual dokumen-dokumen ini kepada klien, dan negara membayar mereka tunjangan tunai untuk anak-anak yang diduga diadopsi. Dan aku mendapatkan presentasi yang bagus. Banyak orang akan menilaiku, tapi aku tidak malu. Masalahnya, ayahku meninggal beberapa tahun yang lalu. Sepanjang hidupku, ayahku dengan jujur bekerja untuk negara untuk memberi makan kami. Tapi dia menderita kanker. Dia membutuhkan operasi yang mahal. Tapi negara tidak memberi kami 1 sen pun. Kita tidak punya ibu dan lalu ayah kami meninggal. Jadi aku memutuskan jika pihak berwenang tidak peduli pada keluargaku, maka aku tidak akan hidup mengikuti hukum mereka. Dan segera aku belajar bahwa negara membayar biaya besar untuk adopsi anak. Itu ketika aku muncul dengan ide penipuan ini. Aku menemukan daftar anak yang sudah secara formal meninggal dan langsung mengadopsi beberapa orang meninggal lainnya. Bagaimanapun juga, aku dengan cepat menyadari bahwa aku tidak bisa mengadopsi anak sendiri. Petugas lingkungan akan mencurigainya, tapi aku tidak bisa menyerahkan tambang emasku. Aku mulai mencari gadis yang ingin mendapat uang darinya. Jadi setelah transaksi lain, aku pulang dengan membawa segepok uang. Aku akan menjadi jutawan secepat ini. Ketika aku berhenti di pondokku, aku melihat seorang polisi berdiri di depan pintu. Dia sedang memegang tangan seorang anak laki-laki kotor. Apa dia salah alamat? Tapi lalu petugas polisi melihatku. Dia menanyakan namaku. Dia senang dan berkata bahwa patroli menemukan anakku Peter di perbatasan. Aku tidak mengerti apapun. Tapi lalu aku ingat, di antara anak angkat pertamaku adalah seorang Peter. Dia terdaftar sebagai hilang. Tapi temanku, dokter kepala, dengan mudah membuatkan dokumen untuknya. Aku berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dan mengatasi rasa muakku untuk anak terlantar ini. Meraih tangannya dan dengan senyum paksa mulai berterima kasih kepada polisi atas bantuannya. Setelah itu, aku dengan cepat mendorong anakku ke dalam rumah dan mulai mencari tahu apa yang dia inginkan dariku. Kenapa dia hidup kembali? Tapi Pete kecil berkata dia juga tidak senang melihatku. Ternyata 6 bulan lalu dia kabur dari panti asuhan untuk mencari teman-temannya di Meksiko. Dia seharusnya ada di sana sekarang, tapi mereka menangkapnya. Aku berada dalam masalah. Aku harus menyingkirkannya secepat mungkin. Oh iya, panti asuhan, penjaga perbatasan, dan semua orang cinta uang. Seharusnya berhasil. Aku mengambil 1 paket dari brankas dan mendorongnya ke Pete. Berikan pada penjaga perbatasan dan simpan untuk kamu sendiri. Tentu saja. Tapi Pete berkata bahwa penyogokan adalah rencana payah. Dan bahwa dia membutuhkan orang dewasa untuk membantunya melewati perbatasan. Sungguh sok. Aku ingin mengusirnya, tapi dia sepertinya tahu aku tidak mengatakan sesuatu padanya. Dia mengatakan bahwa jika aku menolak membantunya, dia akan memberitahu polisi bahwa aku bukan ibu angkatnya. Anak kecil sialan. Aku berusaha tenang. Aku tidak ingin masuk penjara. Baiklah, aku akan mengantarnya ke perbatasan dan langsung kembali. Sambil menghela napas, aku kembali ke mobil yang berada di belakang kemudi. Pete melompat ke kursi sebelah dan kita pergi. Untuk menyingkirkan anak itu secepat mungkin, aku memutuskan untuk mengambil jalan pintas ke perbatasan dan melewati lembah. Pete tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku terkejut. Dapatkah anak-anak begitu tenang? Aku juga diam. Apa yang harus aku bicarakan dengan anak kecil? Dan lalu ketika kami melewati lembah, aku mendengar suara aneh dan mobil mulai bergetar. Aku melambat, lalu keluar dari mobil. Sial, ban sebelah kanannya rusak. Aku ingin menghubungi mobil derek, tapi tidak ada sinyal. Lembah bodoh. Tapi di sana seharusnya ada kota terdekat. Kita meninggalkan mobilnya dan jalan menyusuri tol. Pete ingin mendukungku, tapi aku menyuruhnya untuk diam. Ini semua salahnya. Setelah 1 jam, aku sangat lelah. Tubuhku sakit dan aku sangat haus karena pengap. Saat itu sore hari ketika kami tiba di sebuah kota kecil yang menyedihkan, yang lebih terlihat seperti sebuah desa. Aku berharap ada tempat untuk menginap. Aku memberitahu Pete aku harus membayar kamar hotel. Dan di pagi hari kita akan pergi ke perbatasan dengan bus. Aku mengambil dompetku. Tapi aku sadar bahwa aku meninggalkannya di mobil. Ini adalah yang terakhir. Di mana kita akan tidur sekarang? Aku tidak memiliki kekuatan lagi, jadi aku duduk di tanah dan mulai menangis. Pete menyebutku cengeng dan pergi ke rumah terdekat untuk meminta tempat untuk tidur. Tuhan, betapa memalukannya. Aku tidak ingin menjadi seorang pengemis.
Tapi hari sudah gelap dan aku kedinginan. Aku harus meludahi harga diriku dan mengejar Pete. Kita mengetuk semua rumah dan akhirnya kami beruntung. Seorang wanita tua mengizinkan kami bermalam di gubuknya. Dan betapa menyedihkannya. Dinding tipis mengelilingi kami dan di sana tidak ada ranjang di ruangan. Itu seperti ketika aku kecil. Ayahku bekerja keras untuk menafkahi kami. Tapi kita tetap hidup dalam kemiskinan. Aku berbaring di lantai, tapi aku tidak bisa tidur. Pete menatapku saat aku berguling dan berbalik. Dan lalu dia pergi. Hei, mau pergi kemana? Dia kembali beberapa menit kemudian dengan beberapa karung dan sedikit jerami. Menjelaskan bahwa dia telah mengambilnya di gudang wanita tua itu. Pete buru-buru mengisi tas dan menaruhnya di lantai. Mengatakan akan lebih nyaman bagi kami. Wow, Pete ini orang yang sangat berguna. Pete mengaku ingin hidup seperti remaja normal, tapi tak ada bantuan yang bisa dijangkau. Kata-katanya menyentuhku. Seperti yang aku pikirkan setelah kematian ayahku. Anehnya aku memiliki kesamaan dengan anak laki-laki ini. Aku langsung tertidur di atas matras empuk. Tapi setelah beberapa jam, aku merasakan seseorang mengguncang bahuku. Apa yang salah? Pete menjelaskan bahwa kita terlambat ke bus. Pemilik gubuk mengatakan bahwa ia akan berangkat dalam waktu kurang dari 1 jam. Sial. Kita berlari melewati kota. Aku tidak pernah berlari sekencang ini dalam hidupku. Tapi lalu sebuah halte bus muncul di kejauhan. Dan di sebelahnya, ada kelangkar yang terlihat seperti truk. Ternyata penduduk setempat menganggap itu bus. Bagian belakang truk sudah penuh sesak, karena ayam bercampur manusia. Tidak mungkin aku pergi. Tapi Pete dengan riang naik ke bagian belakang truk dan mengulurkan tangannya. Dan dia berkata bahwa tidak ada jalan keluar lain. Sial. Sambil memegangi hidung, aku naik ke truk dan dengan suara lantang kita pergi ke jalan raya. Mengerikan sekali naik ke bagian belakang truk. Kami terpental di setiap gundukan, dan bau yang mencekik keluar dari ayam-ayam itu. Peter mencoba mengalihkan perhatianku dan mulai bercerita tentang perlariannya. Awalnya aku tidak mendengarkan omong kosongnya, tapi Pete bercanda, dan bagaimana dia tidak tersakiti oleh kehidupan yang berat. Aku mendukungnya dan memberitahunya tentang ayahku, dan betapa kejamnya dia diperlakukan oleh pemerintah. Peter mendengarkan dengan penuh simpati, dan pada titik tertentu, aku bahkan merasa lega. Akhirnya seseorang mengertiku. Mungkin tidak semua anak di dunia begitu mengerikan. Lalu aku memperhatikan bahwa seorang pria berbulu lebat sedang menatapku dengan kurang ajar. Dia menarik perhatianku dan memberiku pujian yang vulgar. Betapa beraninya dia. Aku segera menyuruhnya pergi, tapi orang kasar itu sangat marah. Pria itu mulai mendekatiku. Hei, cukup. Kita melaju sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melompat. Dan orang jahat itu sudah mengulurkan tangan kotornya kepadaku. Inilah akhirnya. Tapi tiba-tiba Pete berdiri di antara kami dan meminta pria itu untuk meninggalkanku sendirian. Dan dalam satu gerakan, dia menjatuhkannya. Aku terkejut, bagaimana dia tahu teknik seperti itu? Pete menjawab bahwa panti asuhan telah mengajarinya untuk membela dirinya sendiri. Wow, pria ini baik. Tapi di saat yang sama, aku menyadari bahwa anak ini sepertinya sama sekali tidak memiliki masa kecil yang normal. Tiba-tiba truk mengerem tajam dan semua penumpang jatuh ke lantai. Apa yang terjadi? Lalu seorang pengemudi yang marah mendatangi kami dan menyuruh Pete dan aku keluar dari truk. Tunggu, kita membela diri. Tapi pengemudi desa itu tidak peduli. Dia kembali ke belakang kemudi dan pergi dengan cepat, meninggalkan kami di daerah terpencil. Aku putus asa. Bagaimana kita akan sampai ke perbatasan sekarang? Tapi lalu aku melihat sebuah tanda. Ternyata jaraknya hanya beberapa mil. Pete terhibur dan berkata bahwa teman-temannya di Meksiko mungkin sedang menunggunya. Dengan sisa tenaga kami, kita berjalan dengan susah payah di sepanjang jalan. Di salah satu belokan, kita melihat beberapa anak kurus dengan pakaian compang-camping. Aku mencoba untuk berpaling, tapi tiba-tiba aku berpikir, aku selalu merasa kesal dengan anak-anak ini sebelumnya. Tapi sekarang aku tiba-tiba merasa sangat kasihan pada mereka. Aku menghampiri mereka dan bertanya di mana orang tua mereka. Satu anak menjawab dengan suara lemah bahwa tidak ada orang tua. Mereka semua yatim piatu. Itu seperti ditusuk dengan pedang. Terima kasih pada penipuannya, aku dengan cepat menjadi kaya. Tapi akhirnya aku menghabiskan semuanya untuk perhiasan. Tapi uang ini bisa menolong anak-anak lain yang memiliki masalah lebih daripadaku. Contohnya Peter. Lalu aku melihat ke belakang dan menyadari Pete menghilang. Kemana perginya dia? Dalam panik, aku bertanya pada para pria, apa mereka melihatnya berlari? Tapi mereka hanya mengangkat bahu. Aku terus berlari mencoba mencari tahu dari orang yang lewat. Apakah mereka melihat Pete? Dan tiba-tiba seorang penduduk setempat teringat bahwa dia telah melihat seorang anak lelaki ditangkap oleh orang-orang besar dari geng setempat. Ya Tuhan, bisa jadi Pete. Dia menunjuk ke tempat terbengkalai di lembah, markas dari geng. Kemungkinan besar dia diseret ke situ. Sebelum aku selesai mendengarkan, aku bergegas ke sana dan berlari mengelilingi sebuah gubuk di semua sisi. Di salah satu jendela aku melihat Pete. Dia sudah didekati oleh beberapa tipe gemuk dengan tongkat. Sial. Aku ragu, aku tidak harus mengorbankan nyawa untuk Pete karena dia bukan anakku.
Tapi dia telah melakukan banyak hal untukku. Dan sekarang dia dalam masalah. Mengapa aku berdiri? Aku harus bertindak cepat. Dengan terburu-buru aku melompat melalui jendela dan mendorong salah satu atlet yang berdiri di pintu masuk. Lari, Pete! Pete memanfaatkan momen itu dan segera berlari ke pintu. Aku mengejarnya, tapi salah satu pria besar menangkapku. Dan lalu aku melihat Pete. Dia dengan cepat memukul pria besar dengan sebuah papan dan kita kabur secepat yang kita bisa. Sore hari kita melanjutkan perjalanan ke perbatasan. Dan disinilah kami, akhirnya. Ada jeda yang canggung saat Pete menunduk, malu dan berterima kasih atas bantuanku. Dan aku tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak ingin putus. Aku menjadi begitu terikat dengan Pete selama ini. Aku memeluknya dengan lembut dan menangis. Kita telah melalui banyak hal bersama. Pete sepertinya juga menangis. Tapi kita berdua tahu bahwa perjalanan apapun selalu berakhir. Aku melihat Pete pergi sampai dia tidak terlihat. Aku berharap semuanya akan baik-baik saja untuknya, dan dia pasti akan bahagia. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke hidupku. Dan aku pikir aku tahu bagaimana mengubahnya sekarang. Aku pulang dengan selamat. Ada banyak uang di dalam brankas, tapi aku tidak senang lagi. Aku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Tiba-tiba seseorang membunyikan bel pintu. Mungkinkah Peter? Aku tiba-tiba berpikir, dan aku senang dengan pikiran ini dan berlari ke pintu. Tapi itu hanya seorang pengantar barang. Dan kemudian sebuah ide datang padaku. Dan bagaimana jika aku mengadopsi seorang anak? Hanya kali ini mereka hidup. Aku Jilly, TikToker populer. Aku sudah memiliki 3 juta followers dan aku terbiasa dengan nilai konstan dari mereka. Tapi hari ini mereka menjadi gila. Mereka mengirimiku banyak sekali video tentang seorang gadis desa. Apa kamu bercanda? Ini adalah akun pelajaran merajut. Tapi ketika aku melihat blogger di video itu, aku terpukau. Dia jelas tiruanku. Aku tentu saja sering ditiru, tapi kali ini gadis itu adalah gambaranku. Aku tidak mempercayai keajaiban sejak kecil, tapi dia bahkan memiliki suara yang sama. Aku syok. Tapi lalu aku berpikir bahwa itu akan menyenangkan merekam video dengannya. Ini akan menjadi viral. Nama gadis itu Meg. Aku menulis pesan padanya dan mengajaknya bertemu di kafe besok. Anehnya, dia dengan cepat setuju. Bagaimana jika ini settingan? Keesokan paginya aku memakai hoodie agar para penggemar tidak mengenaliku, dan pergi ke pertemuan. Sejujurnya, selama setahun aku sangat lelah dengan syuting. Segala macam acara dan ini meningkatkan perhatian. Aku dianggap sebagai bintang TikTok yang paling memalukan, tapi aku menghasilkan banyak uang. Benar, aku sangat kesepian karena popularitasku. Aku tidak memiliki teman sejati sama sekali. Dan terkadang aku ingin menjadi orang biasa lagi, yang tidak perlu memeriksa like dan views setiap 5 menit. Dan takut aku akan difoto dari sudut yang jelek. Aku terus-menerus melihat sekitar. Aku masuk ke kafenya. Aku tidak nyaman dan merasa ini seperti semacam prank. Tapi lalu aku melihat Meg di meja sudut. Wow, dia sangat terlihat seperti diriku. Meg melambai padaku. Tapi ketika aku mendekat, aku melihat bahwa dia memiliki bentuk hidung berbeda dan banyak tanda di lehernya. Meg langsung berkata bahwa dia mengagumiku dan betapa cepatnya aku mendapatkan penonton. Dia sudah lama ingin blogging dan menjadi sekeren diriku. Kamu tahu, Meg, popularitas itu keren. Tapi menjadi blogger tidak semudah kedengarannya. Dan lalu aku menemukan sesuatu. Bagaimana jika Meg dan aku bertukar tempat? Dia akan menggantikanku untuk penggemarku, dan aku akhirnya bisa hidup damai. Aku memutuskan dan memberitahu Meg tentang itu. Tapi dia ragu-ragu dan berkata bahwa dia tidak bisa melakukan TikTok keren yang sama. Dan subscriber akan langsung tahu. Ayolah, itu akan bekerja. Kamu hanya mengunjungi beberapa pesta fashion. Aku bahkan akan membayarnya. Apa yang harus dipikirkan? Meg terdiam dan lalu dengan pelan berkata dia setuju. Karena dia sangat membutuhkan uang sekarang. Aku sangat senang. Tiruanku akan bekerja untukku. Yang aku harus lakukan hanya mengenakan pakaian Meg. Tiruanku harus melihat bagiannya. Jadi aku mengajak Meg shopping. Aku harus memberikan penampilan glamor. Tiruannya sangat bingung sampai tidak keberatan. Di toko aku memberitahu dia bahwa tugas pertamanya telah menunggunya malam ini. Dia harus pergi ke pesta bintang berikutnya di mansion. Memberi beberapa tanda tangan, tersenyum, dan itu saja. Aku sudah muak dengan mereka. Segera Meg terlihat seperti selebritis sejati. Aku dengan cepat menaruhnya di taksi dan lalu pulang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku akan menikmati malam tenang di apartemenku. Tapi tidak seberuntung itu. Meg ditandai di banyak foto.
Dari komentar pertama, aku hampir jadi gila. Follower itu menulis bahwa Mac diganti hari ini. Komentar itu disukai 500 orang. Aku membaca dengan seksama. Jill hari ini baik. Dia tidak kasar pada siapapun malam ini. Dan ratusan lagi yang sama. Ketika Mac akhirnya kembali, aku segera bertemu dengannya dan bertanya, mengapa dia begitu baik? Tapi yang bisa dikatakan Mac hanyalah bahwa dia sangat senang dengan kehidupan ini. Di pesta itu, dia bahkan ditawari untuk menjadi wajah dari brand kosmetik dan mengambil beberapa foto. Apa? Mac, apa kamu gila? Kamu punya banyak tanda di lehermu dan aku tidak memilikinya. Follower akan langsung menyadarinya. Aku langsung menghapus semua fotoku dari Instagram dengan leher terbuka. Dan memposting foto Mac. Biarlah para followers berpikir bahwa aku selalu punya tai lalat. Keesokan paginya, followers terus mengagumi aku di pesta kemarin. Dan menyukai foto baru. Rencana dengan tiruanku masih berhasil. Aku akhirnya bisa istirahat. Tapi itu tidak terlalu mudah. Aku harus selalu waspada. Aku mungkin akan dikenali sementara Mac bergaul di bagian kota yang lain. Aku sekali pergi ke bioskop dan memakai kacamata 3D-ku. Tataku disapu oleh 2 gadis. Mereka bertanya bagaimana Jill berada di bioskop ketika dia memposting story di spa 5 menit lalu. Aku memberitahu mereka bahwa mereka keliru dan dengan cepat kabur melalui pintu darurat. Para fans melihatku curiga. Setelah itu, aku takut untuk keluar dan aku hampir menghabiskan seluruh waktuku di rumah. Aku tidak ingin orang mengenaliku lagi. Tapi setelah 2 minggu istirahat, aku sangat kebosanan. Aku biasanya menghadapi ini dengan satu cara. Aku mengatur live TikTok. Aku menyiapkan diriku, aku mengenakan gaun ketat, dan menyalakan siarannya. Moodku terangkat. Tapi tiba-tiba gelombang kebencian menghantamku. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi para followersku mulai menulis bahwa aku entah bagaimana jahat dan bahwa aku terlihat gemuk dalam pakaian. Beberapa orang brengsek menulis bahwa dia melihatku di pesta kemarin, aku jauh lebih baik dan lebih cantik. Dalam panik, aku menghentikan siarannya. Kalian selalu menyukai sarkastiknya diriku. Setelah live itu, ribuan orang unsubscribe dari channelku. Sampah. Apa Mac manis lebih baik? Aku yakin kalian akan bosan dengan dirinya juga. Aku menghubungi Mac dan memberitahunya ada masalah darurat. Mac harus datang dan melakukan live. Aku tidak berpikir dia bisa melakukannya lebih baik dari diriku. Tapi setidaknya aku tidak harus mendengar kebencian ini. Mac menerima kata sandi TikTokku untuk berjaga-jaga jika dia ingin membuat live yang luar biasa. Dengan enggan, aku memberikan informasi kepadanya. Baik, aku akan mengubah kata sandiku dalam seminggu. Saat penggemarku menginginkanku kembali. Setiap malam, Mac melakukan live dan aku menonton siarannya. Penontonnya bertumbuh dan aku tidak mengerti apa yang terjadi. Penggemar, apa kalian buta? Aku harus melakukan sesuatu jadi pada malam konser berikutnya, aku memberinya gaun bekas yang konyol. Dia pasti tidak akan bisa menjadi seorang putri. Aku menantikan gelombang kebencian, tapi tiba-tiba Mac dihujani pujian. Seperti dalam gaun sederhana ini, dia bahkan lebih baik. Dia akhirnya berhenti terlihat seperti boneka. Moodnya hancur. Tapi pada malam hari aku mendapat telepon dari kurir. Dia punya hadiah untukku. Dari seorang penggemar. Ya, akhirnya setidaknya seseorang telah sadar. Aku baru saja meraih smartphone terbaru dari kotak. Ya, ketika Mac masuk ke ruang tamu. Merebutnya dari tanganku dan berkata itu untuknya. Apa masalahnya? Mac berkata bahwa dia telah bergaul dengan mantanku, seorang rapper keren, untuk beberapa minggu dan dia mengirimi Mac hadiah. Aku tidak mempercayainya. Lalu Mac menunjukkan sebuah foto pelukannya di mana dia memberikan jari tengah pada para fans. Ini adalah gerakan spesialku. Itu tidak tertahankan. Aku panik memberitahunya untuk pergi dari hidupku. Aku tidak membutuhkan jasanya lagi. Mac menatapku dengan bingung dan berkata bahwa boneka tak berotak sepertiku tidak layak untuk ketenaran. Dia selalu tahu dia bisa lebih baik dariku. Dan dia membuktikannya dengan mudah. Aku hanya terkejut dengan perkataannya dan bahkan tidak bisa melawan. Dan Mac pergi dengan penuh kemenangan. Aku hanya mengerti satu hal. Aku harus segera memberitahu para fans kebenarannya. Aku dengan cepat membuat sebuah video dengan leher terbuka dan akan mempostnya di TikTok. Lihat, Jill sebenarnya tidak memiliki tai lalat. Aku sudah mendapatkan komentar pedas pada foto tersebut. Saat aku menyadari bahwa aku tidak dapat masuk ke akunku. Apa yang terjadi? Passwordnya salah. Aku menulis Mac dan meminta akunku kembali. Tapi dia membalasku dengan senyuman mengejek.
Itu adalah kesempatan terakhir. Beraninya dia. Ini Jilly, bukan dia. Dan lalu bel berbunyi. Mac akhirnya sadar. Tapi suara di telepon hanya dengan sopan mengingatkanku untuk tidak terlambat untuk presentasi Blogger of the Year. Itu dimulai hari ini pukul 18. Apa ini semacam tipuan? Ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Tapi mereka berkata bahwa mereka sudah menghubungiku minggu lalu. Lalu itu menyadarkanku. Mac tahu dan ingin untuk mengumpulkan penghargaan untuk dirinya. Aku menutup telepon dan dengan panik mencari sebuah gaun. Aku harus unggul dari orang ini. Aku hampir telat ke pembukaannya. Aku bergegas ke ruang ganti. Tapi ketika aku membuka pintu, Max sudah ada di dalam, duduk di kursiku. Aku mengharapkan reaksi apapun, tapi Max tiba-tiba menangis dan memohon agar aku tidak mengeksposnya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan lagi pergi ke belakangku dan akan mematuhiku dalam segala hal. Max seketika adalah gadis manis itu. Dan untuk sesaat aku merasa kasihan padanya. Aku menghampiri Max untuk menenangkannya. Tapi seketika dia meraih lenganku. Apa yang terjadi? Aku berusaha menarik diri tapi Mac tidak melepaskanku. Dia berkata bahwa itu hanya karenanya aku dinominasikan. Setelah itu, Mac menyeretku ke kamar mandi. Apa yang kamu lakukan? Tapi dia dengan cepat keluar dan mengunci pintunya. Hei, keluarkan aku! Aku menggoyang pegangannya cukup lama, tapi itu tidak berguna. Apa yang harus kulakukan? Aku mulai mencari sesuatu untuk membuka pintu dan lalu aku mengingat rambutku. Itu penuh dengan jepitan. Aku berlari ke pintu dan mulai menusuk lubang pintu dengan jepitanku. Dan akhirnya aku mendengar klik. Aku lari secepat mungkin menyusuri lorong ke panggung. Tapi Max sudah berdiri di sana. Semua lampu tertuju padanya. Aku berlari ke panggung dan menunggu para fans menjadi gembira. Tapi penontonnya mengganggu. Menuntut agar aku tidak mengganggu pidato Jilly. Jadi mereka berpikir aku palsu. Mac berkata di mikrofon bahwa aku gila dan butuh untuk diisolasi. Penjaganya sudah berlari ke panggung. Dan lalu seseorang dari penonton meneriakkan kenyataannya. Jilly asli tidak pernah memiliki tai lalat di lehernya sampai saat ini. Aku menyadari ini adalah kesempatanku. Dan aku berteriak bahwa tidak ada tai lalat di foto Instagramku yang lama. Biarkan mereka melihat sendiri. Sial, aku menghapusnya dengan tanganku sendiri. Penjaganya menyeretku dari panggung. Aku melawan, berteriak bahwa mereka keliru. Semenit kemudian, aku ada di ambulans. Dokternya memberiku suntikan. Perlahan mataku mulai menutup. Saat aku mulai tertidur, aku menyadari satu hal dengan pahit. Hidup itu sekali dan kamu sendiri yang harus ada di dalamnya. Supaya itu tidak menjadi palsu suatu saat. Aku dengan hati-hati memanjat jendela. Jika ibuku melihatku sebagai anak laki-laki, aku habis. Ada langkah kaki di luar pintu. Aku melompat ke kasur dan menarik selimut. Tapi ibuku bahkan tidak masuk, hanya berteriak bahwa dia ada perjalanan bisnis lagi. Setelah menceraikan ayahku, dia bekerja sepanjang waktu dan tidak peduli denganku. Jadi aku ingin bicara dari hati ke hati seperti di waktu kecil. Satu-satunya hal yang aku masih punya adalah voli. Aku berlatih sekian tahun. Aku memutuskan untuk menjadi yang terbaik. Dan seminggu sebelumnya aku beruntung. Kepala sekolah membawa legenda Terrence Smith ke pertemuan sekolah dan mengumumkan bahwa dia akan menjadi pelatih kami. Smith berkata dia kehilangan satu pemain di tim. Semua orang di aula berbisik, karena murid-muridnya menjadi pemain terbaik. Aku yakin bahwa tempat di timnya akan menjadi milikku. Tapi ternyata Smith hanya melatih pria. Itu membuatku sangat kesal karena aku adalah pemain terbaik. Ya, jika aku harus menjadi pria, oke, aku akan menjadi pria. Mengambil tempat di tim dan menjadi kaptennya. Pemilihannya sulit dan Wick terus-menerus tergelincir ke samping. Hanya kami berdua yang tersisa, aku dan pria jahat Nick. Dia menganggapku sebagai pemula dan berkata aku jangan berharap untuk masuk tim. Dan kemudian nama kami dipanggil. Nah, mari kita lihat siapa yang memula. Aku merasa tidak nyaman dengan celana pendek priaku dan perban yang aku lilitkan di sekitar dadaku menusuk kulitku. Tapi itu tidak menghentikanku untuk mengalahkan Nick. Dan ketika dia meninggalkan lapangan, dia mendesis bahwa dia akan membalas dendam padaku. Tapi aku tidak lagi mendengarkannya, karena pelatih itu berjalan ke arahku dengan wajah serius. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata bahwa aku telah lulus seleksi. Yes! Kemudian seorang kapten tim Evan mendekatiku. Semua gadis di sekolah tergila-gila padanya. Bagiku, dia hanyalah atlet yang sombong. Aku dengan senang hati akan memindahkannya dari kursi kapten. Evan memberi selamat padaku dengan datar, tapi Smith mengatakan tidak ada waktu untuk berbicara. Sesi latihan pertama akan segera dimulai. Ternyata dia membawa beberapa teman dari tim Poli Negara untuk melatih kami sebelum kompetisinya.
Jika kamu kalah, kamu tidak ada tempat di pertandingan besar, kata Smith. Selama latihan, aku memberikan yang terbaik bersebelahan dengan Evan. Dia bermain baik, tapi kita masih belum mencetak skor satupun. Di waktu istirahat, para pria merengek bahwa Evan terlalu banyak menuntut, dan aku memutuskan bahwa aku harus membuat para pria berada di sisiku dengan memberikan mereka istirahat saat latihan. Aku berkata bahwa di timku sebelumnya, kapten selalu melakukan pesta keren untuk meredakan ketegangan. Dan konon temanku Alexis mengadakan pesta hari Jumat ini. Jika kita menang, aku mengundang semua orang. Itu beresiko, tapi ibu pergi selama seminggu penuh. Orang-orang bersorak dan kita menghancurkan lawan. Semua orang senang dengan pesta itu, tapi Evan tidak menyukainya. Dia berkata singkat bahwa dia akan mampir jika dia bebas dan pergi. Ya, dia jelas tidak menyukaiku sebagai Alex. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan tentang Alexis yang cantik. Dia akan dapat menemukan semua kelemahannya untuk mengeluarkannya dari jabatan kapten. Di hari pestanya, seluruh tim voli dan Evan datang. Dia jelas dalam mood jelek. Dan di antara mereka ada Nick, pria dari kualifikasi. Aku ingin memprotes, tapi orang-orang mulai bertanya di mana Alex berada. Aku tidak kehilangan akal dan mengatakan bahwa dia baru saja terlambat. Ekspresi Evan menjadi gelap saat menyebutkan Alex dan dia pergi. Sementara semua orang menari, aku dengan hati-hati duduk di sebelahnya dan bertanya kenapa dia sangat sedih. Tapi dia tidak menjawab dan mulai memujiku. Itu menyenangkan tentu saja, tapi sekarang aku harus mencari titik kelemahannya, bukan menggoda. Aku bertanya jika dia belum siap untuk berkompetisi. Lalu Evan mendesah dan berkata bahwa dia berpikir bahwa dia akan segera pindah. Lalu Evan menghela nafas dan berkata bahwa dia pikir dia akan segera dipindahkan dari jabatan kapten oleh seorang pemula. Ini tentangku, maksudku tentang Alex. Hanya latihan yang menyelamatkannya dari pikiran berat. Dan belakangan dia berjanji pada ibunya bahwa dia akan menjadi kapten yang lebih baik. Itu mengejutkanku. Aku seketika menyadari bahwa kita sangat mirip. Lagi pula voli adalah penembusan akan semua masalahku. Tapi kita diganggu oleh tangisan dari seseorang di tim. Hei, kita harus menghubungi Alex. Dia tidak bisa mengabaikan timnya seperti itu. Teleponnya tiba-tiba berbunyi di kantongku, dan mereka semua menatapku. Aku berbohong bahwa aku merasa tidak enak badan dan cepat berlari ke atas. Aku bergegas ke kamarku dan teleponnya terus berbunyi. Jika aku memutus teleponnya, para pria jelas tidak akan memaafkan Alex. Apa yang harus kulakukan? Aku memutuskan untuk berubah menjadi Alex. Aku membersihkan riasanku dan memakai celana dan wigku. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Nick berdiri di ambang pintu. Apa-apaan? Dia bertanya padaku apa yang Alex, lakukan di kamar Alexis. Aku menjawab bahwa aku ingin tampil spektakuler dan turun dari pegangan tangga dari lantai 2. Nick menyeringai penuh teka-teki dan meninggalkan ruangan. Aku pergi ke cermin untuk menata wigku dan ketakutan. Penahan rambutku muncul dari bawahnya. Jika Nick menyadarinya, aku habis. Seperti yang dijanjikan, aku melakukan penurunan spektakuler dari pegangan tangga ke lantai pertama. Dan orang-orang dari tim bertemu denganku dengan sorak-sorai yang memekakan telinga. Mereka mengatakan bahwa pesta itu sangat menyenangkan dan sangat berterima kasih atas undangan tersebut. Tapi di saat itu pintu depan terbuka dan aku melihat ibuku di halaman. Dia bahkan tidak menyadariku sebagai Alex. Kakiku tidak bisa menahanku dalam teror. Aku harus kembali ke pakaianku secepat mungkin. Sementara ibuku mengusir semua orang keluar rumah, aku buru-buru mengenakan gaun di kamar mandi dan kemudian pergi menghampirinya. Dia mulai berteriak bahwa aku adalah anak yang nakal dan tidak menghargai apa yang dia lakukan untuk kami. Untuk pesta ini, ibuku menghukumku dan memindahkanku ke homeschooling. Sementara dia bekerja seharian di rumahnya. Aku tidak bisa pergi berlatih sekarang, dan kompetisi akan segera tiba. Apa yang harus dilakukan? Aku akan mengecewakan semua orang. Tapi tiba-tiba pada hari pertandingan, Evan menelponku. Dia bilang mereka tidak bisa melakukannya tanpaku. Aku merasa bodoh. Jadi demi tim, Evan keluar dari rasa bangganya dan menelepon saingannya Alex. Aku berdiri di sana dalam kebingungan, tapi lalu aku sadar dan memutuskan, sekarang atau tidak sama sekali. Aku memanjat keluar jendela dan berlari ke para pria. Aku bertemu Evan di luar ruang ganti, dan hanya ingin berterima kasih padanya karena telah menelepon, karena aku dikelilingi oleh orang-orang dan dibawa ke pelatih. Hei, apa yang kamu lakukan? Mereka mendorongku ke kantornya dan pelatih Smith memberitahuku bahwa meskipun aku telah pergi untuk waktu yang lama, mereka telah memutuskan melalui pemungutan suara umum bahwa aku adalah kapten tim yang baru. Ya Tuhan, aku sudah memimpikannya. Tapi kemudian aku bertemu dengan mata Evan. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam pergi ke lapangan. Ada seorang wanita di kursi roda di barisan depan, dan Evan mendekat dan memeluknya. Itu ibunya. Dia datang menemuinya meskipun dia sakit.
Perutku terasa kaku. Aku berharap ibuku juga begitu mendukung. Saat pertandingan dimulai, Evan kehilangan hampir semua bola dan terus-menerus melihat ke belakang ke baris pertama. Dan kemudian aku menyadari bahwa bagi mereka berdua, bola voli lebih dari sekedar kemenangan. Mungkin ini adalah saat-saat terakhir mereka bersama. Lalu aku memutuskan untuk mengacaukan set pertama dan menunjukkan ibu Evan bahwa dia adalah kapten yang hebat. Aku mengesampingkan pemain terkuat dan menempatkan yang terlemah dalam serangan. Orang-orang mulai membuat kesalahan, dan kita kalah dengan cepat. Timnya marah. Pelatih mencopotku dan menaruh Evan kembali sebagai kapten. Dia sangat gembira. Di bawah kepemimpinan Evan, kita dengan cepat mengejar dan mengalahkan mereka. Saat orang-orang merayakannya, Evan membawaku ke samping dan berterima kasih padaku. Dia tahu aku sengaja melakukannya. Tapi kenapa? Aku mengatakan aku ingin menjadi kapten, tapi aku yakin aku masih harus banyak belajar darinya. Selama upacara kemenangan, penontonnya meneriakkan nama tim kami. Orang-orang bersorak dan aku senang bahwa aku menolong Evan. Wasit sudah mengambil piala dan pergi ke mikrofon. Ketika tiba-tiba Nick yang jahat muncul di lapangan. Dia dengan berani dan tanpa basa-basi menyambar mikrofon dari wasit dan dengan keras menyatakan bahwa penyerang Alex adalah pembohong. Para pria melihatku tidak percaya dan aku menyeringai. Apa yang dia rencanakan? Nick menerjangku. Mengambil wiku dan berkata, ini anak perempuan. Evan dan seluruh tim membeku karena terkejut. Aku tidak tahu harus bersembunyi di mana. Hakim berdaham dan mengatakan bahwa kemenangan kami dibatalkan karena melanggar aturan. Penonton mencemooh dan mulai melempar kaleng ke arahku. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi dan lari. Setelah kejadian ini, Smith dipecat dan aku tinggal di rumah sepanjang hari. Tapi suatu malam, seseorang membunyikan bel pintu. Ternyata pelatih Smith datang ke rumahku. Itu sangat tidak terduga. Dia berkata bahwa dia sekarang bekerja di sekolah lain dan menawarkan untuk menjadi kapten tim wanita. Smith sedang melatih gadis-gadis sekarang. Dan dia berkata akulah yang menginspirasinya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi tiba-tiba ibuku datang kepada kami. Dia mendatangiku dan dengan lembut memelukku. Dia mendengar kata-kata Smith dan berkata dia akan mendukungku jika aku memutuskan untuk melanjutkan pelatihan. Aku hampir menangis karena bahagia. Sudah lama sekali sejak kami berpelukan. Ibuku meminta maaf karena tidak memperhatikanku begitu lama. Dia menyesal bahwa dulu dia juga tidak meminta maaf kepada ayahku dan dia pergi selamanya. Dia tidak ingin kehilanganku. Segera setelah pelatih pergi, aku bergegas ke sekolah. Ibuku menolongku mengerti bahwa tidak pernah terlambat untuk meminta pengampunan. Ketika aku berlari ke gym, orang-orang itu sudah pulang. Di antara mereka, aku melihat Nick dengan peralatan dan sekantong air. Aku menelepon orang-orang itu dan berkata aku perlu meminta maaf kepada semua orang. Dan aku mengerti bahwa aku mungkin tidak akan mendapatkan kepercayaan mereka. Tapi menjadi bagian dari tim adalah hal terbaik yang pernah terjadi di hidupku. Aku mulai pergi, tapi Evan menghentikanku. Dia bilang dia tidak marah, dan dia sebenarnya senang dengan keberanianku. Orang-orang bertepuk tangan dan berkata mereka tidak akan menang tanpaku. Setelah 6 bulan di tim pelatih Smith, aku menjadi kapten. Ibu Evan sedang dalam penyembuhan, dan dia dan aku nongkrong sepanjang waktu. Berkat dukungan orang yang aku cintai, aku akan memenangkan lebih banyak kemenangan. Dan aku pasti tidak akan pernah merasa sendirian lagi.